Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Kalau sudah siap, siapkan diri semuanya. Hormat gerak. Nah, semua yang masih letih lesu, yang capek, ayo harus semangat. Karena hari ini kita mau memuliakan Tuhan. Hari ini kita mau memuji nama Tuhan. Dan juga belajar firman Tuhan. Yang sudah siap memuji nama Tuhan, lipat tangan. Kita mau berdoa, tapi sebelum itu kita mau menyapa Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, dan selamat pagi Roh Kudus. Dengan sikap berdoa kita akan menyanyikan lagu ini. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi kita katakan selamat pagi Bapa. Dengan sikap berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Dengan sikap berdoa, dengan sikap hormat kepada Tuhan, ikuti Kak Andi berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Hari ini kami mau memuji Tuhan, kami mau memuliakan Tuhan, dan kami juga mau belajar firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, dari awal sampai akhirnya. Kami siap memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan yang percaya katakan amin. Adik-adik sudah siap dengar firman Tuhan? Eits, tunggu dulu. Sebelum dengar firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau bersuka cita. Yang bersuka cita, yuk berikan senyumnya sama Kak Andi. Kasih senyum ke Koko, kasih senyum ke Meme, ke Cici, semuanya. Kita akan ngomong, aku memuji Tuhan, aku memuji Yesus yang hidup di dalamku. Yesus yes, yuk Kak Eka. Memuji Tuhan yang hidup di dalamku, anak Allah penuh kasih, Dia mati bagiku. Tuhan yang selamatkanku dalam masa mudaku, dan aku pun mau setia muliakan namanya. Yesus yes, Yesus yes, Yesus yes, Yesus hidup di dalamku. Yesus
Yesus yes, Yesus yes, Yesus sungguh hidup di dalamku. Aduh, Kak Andi kok masih lihat ya, masih ada yang duduk, masih ada yang main-main. Ingat loh, memuji nama Tuhan tidak boleh main-main. Dengan semangat, Kak Eka musiknya lebih cepat, kita ngomong aku memuji Tuhan. Musik Kak Eka. Semua berdiri, semua bersuka cita memuji Tuhan. Ku memuji Tuhan yang hidup di dalamku, anak Allah penuh kasih, dia mati bagiku. Tuhan yang selamatkanku dalam masa mudaku, dan aku pun mau setia muliakan namanya. Semua katakan Yesus yes, Yesus yes, Yesus yes, Yesus hidup di dalamku. Yesus yes, Yesus yes, Yesus sungguh hidup di dalamku. Sekali lagi, aku memuji Tuhan. Aku memuji Tuhan yang hidup di dalamku, anak Allah penuh kasih, dia mati bagiku. Tuhan yang selamatkanku dalam masa mudaku, dan aku pun mau setia muliakan namanya. Semua adik-adik katakan Yesus yes, Yesus yes, Yesus hidup di dalamku. Yesus yes, Yesus yes, Yesus sungguh hidup di dalamku. Tepuk tangan untuk Tuhan, tepuk tangan juga untuk adik-adik semua dimanapun adik-adik berada, karena kita semua semangat memuji Tuhan. Pertanyaannya Kak Andi sekarang adalah, adik-adik cinta nggak sama firman? Cinta nggak sama Alkitab yang akan memberikan adik-adik semuanya, memberikan adik-adik untuk hidup jadi lebih baik? Kita pujikan, buka Alkitab lalu ku baca ya, karena firman Tuhan ada di hati, firman Tuhan ada di hidup kita. Kita nyanyi bersama-sama, firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan yang cowok nyanyi bersama kami. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Yang cewek bersama kami nyanyi ya. Firman Tuhan, firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah bersama-sama, berbuah, 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 yeay. Kami kakak-kakak sekolah minggu semuanya, termasuk adik-adik ya, mencintai Tuhan, mencintai firman-Nya. Kenapa? Karena kita mau cinta Yesus. Sekarang sebentar lagi kita akan dengar firman Tuhan, belajar apa yang Tuhan mau melalui Alkitab. Kak Andi tunggu, siap-siap semua, tarik nafas. Yang masih berdiri boleh duduk sekarang. Kita mau dengan tenang, kita mau memuji Tuhan, dan kita mau siapkan hati untuk belajar firman Tuhan. Kita nyatakan, ku mau cinta Yesus.
selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abah Bapa, ya Abah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik sendiri mengatakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Setiap adik-adik di rumah mengatakan, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Bersama-sama katakan, ya Abah Bapa, ya Abah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sikap berdoa kita mau menyiapkan hati kita untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk puji-pujian yang Tuhan boleh ciptakan untuk kami. Kami boleh memuji nama Tuhan, memuji dengan sukacita. Dan saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan dari kakak yang akan bercerita. Tuhan bantulah kakak sekolah minggu kami yang bercerita, sehingga kakak boleh menceritakan apa yang Tuhan mau melalui Alkitab. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman Tuhan, kami siap menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk belajar. Semua katakan amin. Semangat mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi adik-adik. Ya, senang sekali bisa melihat kalian semua di sini, walaupun kita hanya berjumpa lewat online. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Ayo semuanya duduk diam dulu. Yang lagi jalan-jalan, duduk manis, tenang. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari 2 Tawarik pasalnya yang ke-17 ayat 1 sampai 17. Kita sebelumnya menenangkan diri kita masuk di dalam doa dulu, minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih bisa bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang tolong setiap kami anak-anak-Mu supaya bisa mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami. Dan kami berdoa supaya kami juga bisa melakukan apa yang sudah Tuhan perintahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan berkati waktu ini, berkati setiap kami, berkati guru kami, dan berkati semua alat-alat yang dipakai untuk mengajar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, masih ingat cerita yang minggu lalu? Ada yang ingat? Ya betul, cerita tentang Raja Asa.
Raja Asa itu raja yang bagaimana ya? Raja Asa tidak menyembah berhala. Tetapi sayang sekali adik-adik, hidupnya di perjalanan hidupnya dia tidak bergantung kepada Tuhan lagi. Dia menggantungkan diri, berharap kepada manusia. Dia berharap menjalin persahabatan dengan Raja Ben-Hadad, Raja Syria, raja yang bukan umat Tuhan. Supaya dia dapat memenangkan perang dengan Raja Israel. Sayang sekali, dia menggantungkan harapannya kepada manusia. Bahkan di akhir hidupnya, Raja Asa ketika dia sakit, dia tidak meminta pertolongan kepada Tuhan. Tetapi dia meminta pertolongan kepada tabib-tabib. Dia tidak bergantung lagi kepada Tuhan. Oh, adik-adik, ada siapa itu ya? Wow, ayo kita tanya, siapa dia ya? Permisi, boleh tahu Anda siapa ya? Saya adalah putra dari Raja Asa. Nama saya Raja Yosafat. Saya adalah raja keempat dari kerajaan Yehuda. Permisi ya, saya mau berdoa kepada Tuhan dulu. Wow, ternyata beliau adalah seorang raja, adik-adik. Raja Yosafat, putra dari Raja Asa. Raja Yosafat diangkat menjadi raja ketika beliau berumur 35 tahun. Dan dia adalah raja keempat di kerajaan Yehuda. Keturunan kelima dari Raja Daud. Kita lihat gambar itu kerajaan Israel dengan kerajaan Yehuda. Pada waktu setelah Raja Salomo meninggal, kerajaan Israel terbagi menjadi dua bagian. Di bagian utara adalah kerajaan Israel dan di bagian selatan adalah kerajaan Yehuda. Dan Raja Yosafat memerintah di kerajaan Yehuda. Raja Yosafat adalah raja yang taat kepada Tuhan. Dan ia melakukan perintah-perintah Tuhan. Karena itu Tuhan mengaruniakan kepadanya tahta yang kokoh, yang kuat. Bahkan rakyatnya di kerajaan Yehuda datang membawa persembahan, membawa hadiah-hadiah kepada Raja Yosafat. Sehingga Raja Yosafat menjadi raja yang kaya dan sangat dihormati di kerajaan Yehuda. Apa yang kalian lakukan? Jangan menyembah berhala. Sembahlah hanya Tuhan Allah Israel. Hancurkan berhala itu. Hancurkan semuanya. Pada tahun ketiga pemerintahannya, ia mengutus beberapa pembesarnya untuk mengajar di kota-kota Yehuda. Bersama-sama mereka turut juga beberapa orang Lewi. Mereka memberikan pelajaran di Yehuda dengan membawa kitab Taurat Tuhan. Mereka mengelilingi semua kota di Yehuda sambil mengajar rakyat. Wow, adik-adik, baru saja kita melihat
Raja Yosafat dan pembesarnya menghancurkan tempat pemujaan kepada berhala-berhala. Tidak ada kompromi, semua dihancurkan. Lebih-lebih lagi, 3 tahun di dalam pemerintahan Raja Yosafat, ia mengutus para pembesarnya bersama dengan 9 orang Lewi dan 2 orang imam untuk datang ke kota-kota di Yehuda mengajarkan tentang kebenaran firman Tuhan, hukum Taurat kepada semua rakyat di Yehuda. Tindakan raja ini membuat rakyat di seluruh Yehuda menjadi takut akan Tuhan. Dan mereka menjadi taat kepada Tuhan. Rasa takut akan Tuhan ini ternyata sampai juga kepada bangsa-bangsa di sekeliling kerajaan Yehuda. Bayangkan, bangsa Filistin datang kepada Raja Yosafat, sebagian dari rakyat Filistin. Mereka memberikan hadiah kepada Raja Yosafat. Mereka memberikan perak kepada Raja Yosafat. Dan juga bangsa Arab yang seharusnya bermusuhan dengan kerajaan Yehuda. Mereka juga datang mempersembahkan 7.700 domba jantan dan 7.700 kambing jantan kepada Raja Yosafat. Mereka semua tertular rasa takut akan Tuhan. Mereka ikut menghormati Tuhannya Raja Yosafat. Raja Yosafat menjadi raja yang benar-benar kuat dan berkuasa. Ia membangun benteng-benteng di berbagai kota di Yehuda. Ia juga membangun kota-kota perbekalan di Yehuda. Kota-kota perbekalan ini adalah untuk menyimpan cadangan makanan bagi rakyat Yehuda ketika kalau ada bencana kelaparan atau peperangan, supaya mereka tidak kelaparan. Selain itu, Raja Yosafat juga memilih prajurit-prajurit yang gagah perkasa. Mereka dilatih memanah, dilatih bermain pedang, sehingga mereka sangat mahir dan mereka ditempatkan di ibu kota, di Yerusalem, untuk menjaga kota Yerusalem. Dan Raja Yosafat juga memilih orang-orang yang jumlahnya ribuan untuk ditempatkan di benteng-benteng dalam kota Yehuda untuk mempertahankan kota-kota di Yehuda. Jadi negara kerajaan Yehuda ini menjadi semakin kokoh dan kuat di bawah pemerintahan Raja Yosafat. Jadi adik-adik, apa yang bisa kita pelajari dari Raja Yosafat? Kita bisa melihat bagaimana kalau seseorang taat kepada Tuhan dan melakukan firman-Nya, Tuhan akan beserta dan memberi kekuatan kepada orang tersebut. Adik-adik, mau jadi anak yang taat kepada Tuhan, dengan taat kepada mama, kepada papa, kepada guru-guru kita, itu berarti kita juga taat kepada Tuhan. Kita harus berani bilang tidak kepada dosa, kepada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan beserta dan memberikan kekuatan buat kita untuk melakukan kehendak-Nya. Kemudian adik-adik, dari Raja Yosafat kita juga belajar untuk menjadi
kelak menjadi pemimpin-pemimpin yang tidak hanya bisa menyuruh-nyuruh orang, tidak hanya bisa marah-marah kepada bawahan kita, tetapi kita juga belajar untuk menjadi pemimpin yang sabar, yang mau menjelaskan. Kalau ada teman kita, adik kita mungkin bertanya kepada kita atau melakukan kesalahan, kita tidak langsung marah-marah, tapi kita jelaskan, kita memberikan keterangan perlahan-lahan sampai mereka mengerti. Seperti Raja Yosafat membawa para imam, para pembesarnya untuk mengajarkan kepada bangsa rakyat Yehuda mengapa harus percaya dan bergantung kepada Tuhan. Mari kita belajar untuk menjadi seperti Raja Yosafat. Adik-adik, sekarang kita akan menghafalkan ayat hafalan kita ya. Ayat hafalan diambil dari Mazmur 147 ayatnya yang ke-11. Saya bacakan. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap kepada kasih setia-Nya. Nah, sekarang kita akan mengulangi ayat hafalan kita yang diambil tadi dari Mazmur 147 ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap kepada kasih setia-Nya. Halo adik-adik, sudah dengar firman Tuhan? Apa ceritanya? Bagaimana cerita Raja Yosafat? Bagaimana ia mencintai Tuhan? Bagaimana ia memberikan yang terbaik atau enggak? Nah, adik-adik jawab sendiri ya. Pertanyaannya adalah adik-adik mau taat enggak dengan Tuhan? Mau enggak melakukan segala perintahnya? Nah, saatnya kita akan memberikan persembahan adik-adik. Minta papa mama, minta saudara-saudara bisa transfer, bisa kasih persembahan dimanapun adik-adik berada. Dan kita akan menyanyikan bersama-sama TAAT, TAAT. Itu yang Tuhan minta, taat kepada semua, katakan TAAT, TAAT. TAAT, 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 taat. Anak sekolah minggu, itu yang Tuhan minta, taat kepada Tuhan. Sekali lagi TAAT, 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 taat. Anak sekolah minggu, itu yang Tuhan minta, taat kepada Tuhan. Sudah memberikan persembahan? Hari ini tidak ada pengumuman, jadi kita mau berdoa penutup sekaligus persembahan dan kita menyatakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Tuhan
Yesus kami mengucap syukur karena hari ini hari Minggu kami boleh bersuka cita, kami boleh beribadah di komisi sekolah minggu. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan kami. Terima kasih untuk papa mama kami yang sudah bekerja sehingga kami melalui mereka kami boleh memberikan persembahan. Kami juga bersuka cita, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan bersama kakak-kakak sekolah minggu. Kami juga mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Kami semua anak-anak-Mu, kami semua ingin cinta Tuhan lebih dari apapun. Kami mau cinta Tuhan selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau jadi anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan sampai selama-lamanya. Semua adik-adik katakan amin. Adik-adik, usai sudah ibadah sekolah minggu hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Jangan telat ya. Ingat, jangan bolos. Bye-bye, selamat hari Minggu. Bye-bye.